Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Hadratul mukarramun, para guru, para alim ulama, para senior, sesepuh dan para pimpinan, sore ini mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutinitas kewajiban kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari saat ini sebagai ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan kita, Allah kehendaki, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, kita memulai ngaji ini kitab namanya Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat para hamba-hamba Allah. Siapa yang disebut hamba? Kita boleh ngaku hamba Allah, tapi Allah ngakuin apa enggak kita sebagai hambanya, gitu. Kita boleh ngaku kenal presiden, tapi presiden kenal apa kagak sama kita. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Allah yang maha pengasih. Sifat kasihnya Allah kepada siapa saja makhluk, baik yang dia ibadah ataupun dia tidak ibadah, baik dia orang benar ataupun orang yang kagak benar, baik dia orang yang taat ataupun dia orang yang berbuat maksiat, semua dikasih oleh Allah. Sehingga kita jangan aneh kalau ada orang yang kagak pernah ibadah, sama tetangga kagak pernah akur, tapi usahanya sukses, hartanya banyak, segalanya juga mudah. Emang Allah kasih. Jadi semuanya dikasih sama Allah. Ar-Rahimi, Allah yang maha penyayang. Bagi siapa Allah yang maha sayang? Tentunya enggak semua. Hanya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sayang Allah kepada kita, kepada makhluknya, ini tanpa batas. Tapi kalau sayangnya kita kepada sesama, ini harus dibatasi. Kalau sayangnya Allah kepada kita, makhluknya, ini tanpa batas. Kita cinta kepada Allah, ini juga tanpa batas. Tapi kalau kita cinta kepada sesama, ini harus dibatasi. Kenapa begitu? Karena ini perintah agama. Dalam kitab Mukhtar al-Hadis dijelaskan, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka yaumama. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab suatu saat yang paling kamu cintai akan menjadi orang yang paling kamu benci. Itu begitu. Kita kan kalau saking sayang sama pacar tuh, saking sayangnya, sampai kentut aja ditahan. Saking sayang tuh. Lagi duduk berduaan nih, sampai geget-geget badan, gitu. Kata pacarnya, "Bang, dingin apa?" "Enggak." Padahal nahan kentut itu. Tapi begitu udah jadi suami istri, bobok kentut di mana baik jadi. Kata bininya, "Bang, kentut barangan amat sih, kagak ada orang." Begitu. Lah bini kagak dianggap orang gitu. Astagfirullahalazim. Bisa begitu orangnya.
Jadi jangan sembarang kita mencintai orang tuh, ada batasan. Karena perintah agama begitu. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, sebab suatu saat yang paling kamu cintai akan menjadi yang paling kamu benci. Jadi kita kalau lagi jalan sama pacar tuh, saking cintanya pacar jatuh dibangunin. Atoh ayang, ciaelah. Atit, anun, ya, gila. Saking sayangnya pacar. Begitu udah jatuh, begitu udah putus, wow, udah putus, jatuh lo ya, mampus lo, gitu. Sampai kayak begitu. Masya Allah karim. Wa abghid bagidaka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, sebab suatu saat yang kamu benci itu akan menjadi yang paling kamu cintai. Gitu. Kita boleh benci, cuman jangan berlebihan, nggak boleh. Sebab suatu saat yang kita benci itu bisa jadi menjadi orang yang paling kita cintai. Hati-hati nih. Saya punya saudara dicondet, ngomong sembarangan banget. Itu cowok jelek banget ya, siapa lakinya, siapa bininya itu ntar ya, begitu. Itu cowok jelek banget itu, ya ampun, siapa bininya itu ntar, begitu. Kawin sama dia. Lah tahun 2000 kawin, sekarang tahun 2013 punya anak 5. Segitu kagak demennya punya anak 5, coba tuh. Bagaimana kalau demen? Wow. Orang perempuan kan mulanya doang, kagak mau, lo udah kerasa mau masak, Allah. Ar-Rahmani, Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Setelah kita minta kepada Allah, Allah nggak kasih juga. Itulah justru sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, gaji saya naik ya Allah. Itu minta kepada Allah, benar nggak begitu? Benar nggak? Salah kalau minta gaji naik sama Allah. Emang Allah ngurusin gaji, punya HRD, kagak deh. Lah kapan Allah punya gitu-gituan? Itu terlalu kecil bagi Allah. Kalau ente minta, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah itu, ntar gua kasih. Jalan dari mana? Dari mana baik? Dikasih sama Allah. Ujug-ujug kebun mertua laku. Kebagian sama mertua coba. Iya kan? Wallahu a'lam yang begitu-begitu. Saking Allah sayangnya kepada kita, kadang-kadang begitu kita minta nggak langsung dikasih. Karena apa? Inilah syaratnya kalau kita mau minta langsung kita dikasih. Setelah kita minta kepada Allah, maka pantaskan diri kita menjadi orang yang dikasih oleh Allah. Kalau kita kerja males, disiplin kagak, kualitas kerja kagak bagus, tiba-tiba minta naik gaji, dikasih kagak? Lah kagak bakalan dikasih. Kenapa? Kerjaan kagak bagus, ibadah kagak, sama tetangga kagak akur, sama agama kagak open. Ujug-ujug minta sorga, ya kagak bisa, kagak pantas masuk sorga yang begini. Gitu. Jadi setelah kita minta kepada Allah, maka pantaskan diri kita. Kalau ada anak kecil minta kepada orang tuanya, mak minta beli motor. Anak umur 10 tahun dikasih nggak sama orang tua? Nggak bakal dikasih. Kenapa? Karena kalau dikasih bahaya. Enggak dikasihnya itu bukti orang tua sayang kepada anak. Jadi kalau ada orang yang nggak ibadah, ada orang yang jauh dari agama, tiba-tiba dia kaya raya, dia usahanya sukses, ini belum tentu disayang sama Allah. Bisa jadi ini adalah bentuk kemarahan Allah. Allah marah itu nggak ujug-ujug dikasih penyakit, nggak ujug-ujug dikasih musibah. Bisa jadi marahnya Allah dikasih dalam bentuk fasilitas yang unggul atau kesuksesan. Ibarat orang kalau mancing ya, kalau tukang mancing udah paham banget ya. Itu pancing begitu dilempar, kita kasih ikan. Itu ikan makan. Habis makan dibawa lari, diulur sama di tukang pancing. Biarin dikasih. Makan biar kenyang ke dalam.
Begitu dimakan nanti kan kira-kira nyangkut, dibetot tuh ikan, ditarik, itu ikan ngelabak, ayo ditarik sampai di atas ikan dimatiin, dibelah, dipesiangin, punya sisik segitu-gitunya dikeluarin tuh sisiknya, habis itu digoreng dimakan. Tersiksa tuh ikan luar biasa. Ini orang nggak pernah ibadah dikasih harta tuh, gua kasih harta lo, pakai, lo mau pakai kemana kek, silakan. Dia pakai buat bawa perempuan, kagak bener. Harta segitu banyaknya gampang banget ngasih mobil ke perempuan. Ujung-ujungnya begitu. Ini bukti apa? Setelah itu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah, ya Allah. Saya belum lama kaget. Gak ada yang meninggal di Depok. Ya, sekalian afen mampir ke menyak saya. Kalau emak saya sana biasa kan anak kalau main ke rumah emak pasti makan kan gitu ya. Emang makanan emak, masakan emak pasti enak baik gitu. Nyampe saya ke sana. Saya lihat di KTP sama kartu keluarganya, ini kayak saya kenal nih jenazah begitu. Dari nama sama alamat. Begitu saya singkap mukanya, wah, Allah teman gua. Ya Allah, teman kita dulu lagi main poli dulu gitu. Dulu mah atlet. Kalau sekarang main poli sekali lompat turun berok kita. Dulu ketemu udah meninggal. Masya Allah Karim. Umur tuh nggak ada yang tahu. Kayak sekarang umur ustadz tuh jarang yang panjang. Jarang yang panjang umur ustadz. Bukan nakut-nakutin saya, bukan. Ya tinggal ngelihat ya, Ustadz Jepri 40 tahun, Habib Munzir 40 tahun, saya 33, ya tinggal 7 tahun. Masya Allah Karim. Emang konsep di hadisnya begitu. Konsep di hadisnya udah begitu. Jadi menjelang akhir zaman itu tanda hari kiamat begitu. Ayur fa'al ilmu, tanda-tanda hari kiamat tuh dilenyapkan ilmu oleh Allah. Salah satu dilenyapkan ilmu oleh Allah ya teknisnya itu, mencabut nyawa para ulama, para alim ulama. Begitu. Ustadz lagi sedang gagah-gagahnya dicabut nyawanya oleh Allah. Udah kagak ada gantinya. Ada ustadz yang lagi tenar dicabut maka agak umat udah kagak percaya, kan gitu. Jadi Rahman dan Rahimnya Allah itu tanpa batas. Rahimnya Allah, Rahmannya Allah, dikasih itu sifat kasihnya Allah kepada semua umat manusia, yang di dunia yang di akhirat dikasih. Tapi rasa sayangnya Allah, Rahimnya Allah, Rahmannya Allah, Allah kasih kepada semua makhluk di dunia dan di akhirat, semua tanpa kecuali. Tapi Rahimnya Allah ini hanya dikasih kepada makhluknya yang diakui sebagai hambanya. Nah, kita kalau ngaku sebagai hamba Allah boleh-boleh aja. Tapi apakah Allah ngakuin sebagai hambanya? Belum tentu. Di pengajian ngaku-ngaku sebagai jamaahnya Ustadz Ano bisa aja. Tapi kalau Ustadznya ngakuin apakah gak sebagai jamaahnya belum tentu. Karena orang di pengajian gak semuanya sama niat mau ngaji. Ada yang memang lagi ketar-ketir sama habis kontrak, gue pengen kelihatan bagus, ngaji dulu. Gitu. Ada yang memang udah berapa kali ditegur, jarang kelihatan ngaji, jadi dia ngaji. Lah segitu banyak ya jamaah itu nggak semuanya sempurna pengen ngaji. Meskipun di dalam kasih dan sayang umat manusia ini saling membutuhkan. Suami butuh istri, istri butuh suami karena saling kasih sayang. Karena apa? Karena ada kekurangan. Saya ngasih ilmu, jamaah juga ngasih apa ke saya? Ngasih doa ke saya. Ini sama-sama ngasih. Dan ini nggak bisa karena seorang ustadz punya ilmu terus jadi sombong, kan nggak ada artinya.
Sehebat-hebatnya suami kalau nggak ada istri, apa artinya dia? Sehebat-hebatnya istri kalau nggak ada suami juga kagak ada apa-apanya. Sebab itu nggak boleh seorang ustadz, seorang dai, di situ dia sombong. Karena kalau nggak ada jamaah juga nggak ada artinya. Ini kan saya bicara kayak begini karena ada jamaah segini banyak ini. Jadi saya bisa ngaji. Coba kalau nggak ada jamaah, ngecembreng bego dewekan begini nih. Kata direktur tuh, Ustaz udah lama begitu. Kagak bisa begitu, Kak. Lu mana juntrungan kira-kira kita bisa ngisi begini kalau kagak ada jamaah? Nggak ada. Kudu saling memberi, saling mengasihi di sini. Nah, sebab itu walaupun dalam sebuah pengajian itu ada banyak yang tidak sesuai dengan niatnya, tapi kita harus husnuzon. Paling tidak ada ilmu yang dia dapat. Jadi ustadz itu kelihatan ikhlas apa kagaknya ngaji, lihat be dari jamaahnya. Kalau jamaahnya banyak dia rada lama ngajinya, kalau jamaahnya dikit dia sebentar, itu berarti ustadz kagak ikhlas tuh. Begitu. Kelihatan. Ini dulu kan pernah kejadian begitu. Jamaah banyak. Dia duduk di atas sejadah. Ceramah dilamain. Mungkin jamaah kan bete. Satu-satu pada pulang begitu. Ya alasan mah ada kerjaan belum kelar. Satu-satu pada mundur, satu-satu bubar. Tinggal bocah kecil doang atuh. Dipanggil sama kiai, "Sini, Nak. Orang-orang pada pulang, kamu masih betah banget dengerin ngaji saya. Kamu nggak ikut pulang?" "Enggak, Pak Kiai." "Emang apa?" "Ya nggak gimana ya. Orang-orang pada pulang, kamu ngapa betah banget dengerin ceramah saya?" "Saya juga pengen pulang, Kiai, habis sejadah saya dudukin sama Pak Kiai." Begitu kan namanya orang kagak sempurna. Ini kagak semuanya. Biar bagaimana juga. Tuh. Makanya jangan sembarangan kalau mengaji mah standar be waktu. Gitu. Depo gue mengaji mah kagak ada yang betah. Ngaji mah zaman kita ini 15 menit juga angob mulu. Angob 4 kali. Gitu. Udah coba kalau main gaple. Udah 2 jam ngakuin baru banting double 6 doang. Facebookan coba tuh. Ini kita lebih taat sama Facebook ketimbang panggilan azan mah. HP mah kalau sekalinya berbunyi, wow, langsung diambil, diangkat, dibuka, dibalas pakai senyum lagi. Itu orang gila. Jadi Rahman dan Rahimnya Allah itu tanpa batas tuh. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, ini juga tanpa batas. Tapi kalau cinta selain kepada Allah, ini harus kita batasi. Harus dibatasin. Cinta kita kepada orang tua juga nggak boleh berlebihan. Sebab suatu saat itu orang tua akan kita benci. Dari mana bencinya? Situasi dan keadaan. Kita kalau lagi bawa jenazah nih, itu anak nangis kagak berhenti-berhenti. Itu artinya apa? Dia membenci keadaan orang tuanya. Perkara orang tuanya meninggal, semua juga tahu bakal meninggal. Tapi perkaranya, akunya itu yang dia tidak mau kehilangan ibunya. Kayak kita nih, istri sakit, kita obatin, kenapa? Itu belum tentu kita sayang sama istri. Istri mah dia meninggal juga gampang nyari lagi. Yang kita kagak mau anak kita jangan kehilangan ibunya, begitu. Saking sayangnya sama anak, kan kalau udah punya anak hilang sama istri, cinta sama istri hilang. Mau kagak mau? Yang segitu sayangnya sama suami, begitu ada anak, suami hilang. Cintanya hilang. Kalaupun nanti suami itu umpamanya sakit kudu dirawat diobatin, itu karena kita nggak mau anak kita kehilangan bapaknya. Begitu doang. Udah sayang emak sama bapak kan beda. Beda coba, ente bisa survei dah. Saya sendiri survei. Karena banyak orang meninggal itu pastinya laki dan perempuan. Saya survei.
Ada 10 janda yang ditinggal mati sama lakinya dan 10 duda yang ditinggal mati sama bininya. Itu yang kawin lagi jauh bedanya. 10 orang janda yang tinggal mati oleh suaminya, itu yang kawin lagi cuma 2. 10 orang duda yang ditinggal mati sama bininya, itu yang kawin lagi 11. Lah pugu RT-nya ngikut kawin lagi. Lah jauh. Saking sayang. Suami ngaku sayang anak sama istri. Punya duit 100.000, makan di restoran, inget nggak sama anak sama istri? Enggak. Jarang. Tapi kalau ibu-ibu, saking sayang sama anak. Kondangan timbang 10.000, ngajak makan prasmanan, ngajak anak sampai 2. Tempo-tempo begitu. Kata yang punya hajat, gue bangkrut dah, tekor dah gue dah. Nah itu habis kondangan apa, selampe digelar, tempo-tempo uli masuk, geplak masuk, sampai dodol dibungkus. Buat siapa? Buat anak di rumah. Saking sayangnya sama anak. Begitu lahir tuh anak di kudang-kudang, anak emak, anak raja, anak udah jelek betul bocah, Masya Allah. Segitu anak raja, anak emak. Saking sayangnya. Justru saking sayangnya Allah, perempuan dikasih lupa. Tuh. Perempuan dikasih lupa. Saking sayangnya Allah. Coba kalau perempuan nggak dikasih lupa, nggak bisa bang kita. Nggak bisa hidup. Saking sayangnya Allah kepada kita, perempuan dikasih lupa. Contoh, segitu sakit dia melahirkan, bunting lagi baik. Kenapa? Karena emang dikasih lupa sama Allah. Baru 2 minggu dia udah lupa sama segitu sakitnya melahirkan. Gitu. Dikasih lupa sama Allah, segitu sakitnya melahirkan, bunting lagi. Coba. Saking sayangnya Allah. Coba kalau dikasih ingat, ya Allah segitu sakit kagak mau dia hamil lagi, enggak ada. Dulu ada pertanyaan 2. Ada ibu-ibu lagi hamil, dia masak. Betul masaknya hangus. Masak nasi hangus. Ditanya sama orang, "Bu, kenapa hamil?" Ditanya lagi, "Ibu, ngapa nasinya hangus?" Dia jawab cuma 1, telat ngangkat. Telat ngangkat. "Ibu, kenapa hamil?" Itu telat ngangkat tadi. "Ibu, kenapa nasinya gosong?" Telat ngangkat. Masya Allah karim, Maulana Rahim. Tapi ini ibadah yang luar biasa. Wallahu a'lam. Dari situ ibadah, melahirkan itu ibadah, hamil itu ibadah. Ibadah yang luar biasa. Benar-benar ini. Orang hamil, sholatnya pahalanya beda dengan orang yang kagak hamil. Pahalanya jauh lebih gede. Perempuan yang hamil, pahala ngajinya jauh lebih gede ketimbang perempuan yang tidak dalam keadaan hamil. Sebab itu, al-ujroh fil itibaril masyaqqah. Pahala itu tergantung daripada kesulitan melakukan ibadahnya itu. Nah ibadah ruangan AC begini ya pahalanya ya dikit. Lah enak banget, keringetan kagak. Deket dari atas timbang nibla doang. Air ngocor. Iya kan? Aman lagi, nggak pakai parkiran, nggak pakai naruh sendal bayar. Udah coba kalau di tempat-tempat lain, udah kelagepan kita kudu ke kipas. Jadi makin berat, makin susah ibadah, pahalanya makin gede. Makanya dulu tuh, orang-orang zaman dulu tuh kalau ibadah, rumah jauh sama sumur. Emang dulu mah kalau bikin sumur kudu ngegelindingin tampah. Tampah digelindingin begitu. Di mana tampah rebah, di situ dia gali sumur. Itu orang Jampang di Parung begitu. Hah? Iya mau di mana kan begitu ceritanya? Itu tampah digelindingin dulu tuh. Beng. Kalau tampah rebahnya di sana dia gali sumur. Emang dulu mah kebun masih lega lah, kalau sekarang coba gelindingin tampah, coba lah kebun orang. Gali, belum mentok kontrakan, nggak bisa. Dulu begitu. Malah dulu mah kagak ada listrik,
kudu nimba. Dulu mah jalanan juga bukannya aspal, bukannya setapak, dulu mah becek. Asal hujan kita malah keringetan, capek ngimbangin sendal. Pahalanya gede itu. Udah kita kudu nimba. Udah kita kudu susah payah. Musola jauh dari rumah. Listrik kagak ada. Dulu tuh begitu. Kalau sekarang mah, dulu mah nyak saya kalau masak kapan kudu kayak bocah ulang tahun niup-niup lubang dapur. Di mana saya injek, pokoknya saya pulang sekolah tuh, saya injek dapur, di mana dapur anget berarti gue pulang bisa madang nih. Jadi ajarin orang tua begitu. Kalau matiin nyamuk, matiin sekalian tabok, jangan diseksa tuh nyamuk. Ini nyamuk udah gemuk, batu nyamuk diikutin, ayo lo. Nyamuk udah mbak-mbakan pelan buat gitu. Ya Allah, gue selamat apa kagak tuh nyamuk. Sekarang udah kena itu nyamuk, bukan matiin langsung, bulunya cabutin atu-atu. Kakinya dicabutin atu-atu. Sekarang udah kakinya habis, bulunya habis, dideketin ke obat nyamuk. Diseksa itu nyamuk. Padahal itu nyamuk cuman gigit darah kita dikit doang, itu juga buat panjangan hidup dia. Kalau kita mau balas cubit dikit begitu, ngapa dibalas dengan pembunuhan? Kan kagak adil. Segitu dikit dia nyubit darah kita, ngapa dibalas dengan pembunuhan? Nggak seimbang. Nggak boleh begitu, Bang. Ya, di rumah diperbaikin itu. Ya kita barangkali sama manusia, sama kita banyak kebaikan, sama binatang tempo-tempo begitu. Begitu. Kalau mau kira-kira matiin sekalian tabok dia. Ini kan namanya ciptaan Allah, nggak ada yang sia-sia. Segitu hebatnya itu binatang sekecil itu, kita mah diseksa itu binatang. Kalau matiin sekalian, gitu ya, jangan sampai diseksa. Termasuk pada makhluk Allah yang lain, yang gaib. Kalau umpamanya ada hantu di rumah, itu jangan tuh, saya kagak setuju itu pemburu hantu begitu. Hantu habis masukin ke botol. Lalu botol mah tempatnya sirup. Ngapa dia masuk ke situ? Lah bukan itu tempatnya, dia juga butuh tempat, butuh ruang. Kalau mau pindahin kemana, kayak jadi masukin ke situ. Aku gabak, aku bos. Udah iloh, kata saya kayak orang beneran baik itu orang. Masukin itu, entar gue menaruh Orson di mana? Kagak ada, itu bukan tempatnya. Itu salah. Itu bukan tempat itu. Itu bukan tempatnya di situ. Dia juga butuh tempat, butuh ruang. Jangan diseksa begitu, kesianan. Dia juga butuh tempat. Entar jadi ngamuk-ngamuk dia manggilin temen, kan banyak di temennya. Jadi kesurupan massal. Begitu kejadian itu gara-gara itu. Nah sekarang mah udah kagak ada tim pemburu hantu nangkep begitu, kagak ada kesurupan massal, nggak ada. Nah sama dia juga punya tim, emang kita doang. Udah ente gak usah protes, percaya dah manajer Barjah, udah. Kita gawean kita itu. Ya jangan begitu. Saya bilangin sama teman-teman Barjah, kalau bawa mobil kudu sopan. Masuk mobil ngucapin salam. Ada tempatnya itu, tempat dia. Jangan sombong mentang-mentang kita udah biasa, terus jadi kita berani, jangan. Kita bismillah, minta tolong kepada Allah gitu. Jadi gitu-gituan juga punya tempat. Kalau bisa pakai cuci. Pasti begitu. Jika ngamuk dia, kalau kotor kagak betah. Benar sekali-kali kagak dicuci, klakson bunyi baik. Lah, ilaha illallah kata saya. Jadi begitu tuh. Kita kudu sayang, kudu kasih sayang kita nih bukan hanya kepada makhluk Allah yang seperti kita manusia, tapi makhluk-makhluk Allah yang lain juga kita kudu kasih sayang. Tentu menempatkan kasih sayangnya yang sesuai gitu. Jangan ya menempatkan kasih sayang yang tidak sesuai. Kasih sayang kita kepada makhluk Allah seperti manusia, tentunya kasih sayang yang sesuai dengan taat kepada Allah. Di luar taat kepada Allah, kita nggak boleh. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu manfaat. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah tetapkan iman dan Islam kita.
Allah akhiri hidup kita dengan kematian yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.